Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, dalam kitab tafsir beliau, ya, Surat Al-Baqarah ayat yang ke 101 dan 102 menyebutkan faidah yang begitu indah, ya, yang sepantasnya diperhatikan oleh seorang muslim terkait dengan takdir Allah Ta'ala, ya, yang kata beliau, walamma kana minal awa'id al-qadariyah wal hikmah al-ilahiyah. Ketika beliau menyebutkan tentang al-awaid al-qadariyah, adat dari takdir Allah Ta'ala, ya, sesuatu yang, ya, menjadi kebiasaan pada perkara yang Allah takdirkan. Wal hikmah al-ilahiyah, ya, dikatakan sebagai hikmah yang Allah tetapkan. Anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa' bihi wa lam yantafi'. Kata beliau, anna man taraka ma yanfa'uhu, barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat untuk dirinya, dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Wa amkanahu al-intifa' bihi, padahal Allah Ta'ala berikan dia kemampuan, ya, untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Walam yantafi, namun dia tidak ambil. Ya, barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat padahal dia mampu untuk mengerjakan perkara tersebut, tapi dia tinggalkan. Kata beliau, ubtuliya bil ishtighal bima yadurruhu, maka dia akan diberi bala, diberi musibah, diberi ujian oleh Allah Ta'ala bil ishtighal bima yadurruhu, dengan dia akan tersibukkan dengan perkara yang bermadarat. Ini kata beliau termasuk al-awaid al-qadariyah, ya, menjadi adat kebiasaan dari perkara yang Allah takdirkan, ya, Allah takdirkan kepada orang-orang yang meninggalkan perkara yang bermanfaat padahal dia mampu untuk mengerjakan perkara tersebut, maka
dia akan tersibukkan dengan kebalikannya. Dia akan tersibukkan dengan perkara yang membawa mudarat kepada dirinya. Ya, ini seolah menjadi apa? Adat dari takdir Allah Ta'ala. Sehingga beliau contohkan di sini. Faman taraka ibadatar rahman. Barang siapa yang dia meninggalkan peribadatan kepada Ar-Rahman. Dia meninggalkan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ubtuliya bi'ibadatil awthan. Dia akan diberi bala, diberi musibah yang begitu besar. Kalau tidak mau beribadah kepada Ar-Rahman, maka dia akan beribadah kepada awthan, beribadah kepada berhala, beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan tauhid, pasti dia akan terjatuh ke dalam asyirk, kesyirikan. Tidak mau beribadah kepada Ar-Rahman, maka dia akan beribadah kepada awthan. Wa man taraka mahabbatallah wa khawfahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khawfihi wa raja'ihi. Barang siapa yang meninggalkan kecintaan dia kepada Khaliknya, kepada penciptanya, kepada Allah Ta'ala, ya, tidak mau memberikan rasa takutnya, rasa harapnya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan diberi bala, diberi musibah yang begitu besar. Kecintaannya akan dia berikan kepada selain Allah Ta'ala, ya. Takut dan harapnya diberikannya kepada selain Allah Ta'ala. Ya, barang siapa yang tidak bergantung kepada Allah Ta'ala, dia akan bergantung kepada makhluk yang lemah. Dan tentunya itu madarat. Ya, dia tinggalkan zat yang maha kuat, dia berpaling kepada makhluk yang penuh dengan kelemahan. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah. Barang siapa yang tidak mau menginfakkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, maka anfaqahu fi ta'ati syaitan, maka pasti dia akan membelanjakan hartanya untuk ketaatan terhadap syaitan. Infak fisabilillah manfaat, ya, bukan hanya manfaat untuk orang yang menerimanya, ya, namun justru yang memberi itu merupakan orang yang paling pertama untuk mengambil manfaat. Ya, jangan dianggap ketika seorang beribadah yang ibadahnya muta'addiyah, ya, manfaatnya ya dirasa oleh orang lain. Ya, jangan dianggap yang mendapat manfaat hanya sekedar orang lain. Ya, infak itu ibadah yang dikatakan muta'addiyah. Ketika seorang memberikan infak, yang menerima dapat manfaat. Ya, namun sebenarnya yang ya paling pertama mendapatkan manfaat adalah justru orang yang mengeluarkan infak tersebut. Yang harus kita yakini, ya, ketika kita berbuat kebaikan, ya, hakikatnya kita sedang berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita berbuat kejelekan, kita sedang berbuat kejelekan untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat jelek, hakikatnya kalian sedang berbuat jelek terhadap diri kalian sendiri. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, walaupun orang lain nggak bisa membalas kezaliman kita, ya, kita nggak merasa mendapatkan kejelekan, hakikatnya kita sedang berbuat kejelekan terhadap diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan akibat kelak. Ya. Sehingga barang siapa yang
meninggalkan infak di jalan Allah Ta'ala, maka dia akan tersibukkan dengan menginfakkan hartanya pada ketaatan terhadap syaitan. Ya, ini sunnatullah. Ya. Wa man tarakal haqq atau wa man taraka dzulli rabbih ubtuliya bidzulli lil abid. Barang siapa yang meninggalkan adzul li rabbih, ya, tadzallul, merendahkan diri terhadap Allah Ta'ala, maka dia akan diberi bala dengan dia akan sibuk merendahkan dirinya kepada abid, kepada makhluk, ya, kepada ya manusia yang lemah. Ya, wa man tarakal haqq ubtuliya bil batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, ya, padahal dia mampu mengerjakan al-haq, maka ubtuliya bil batil, maka dia akan diberi bala dengan dia akan menyibukkan dirinya dengan perkara yang batil. Ini kata beliau termasuk al-awaid al-qadariyah. Ya, kebiasaan dari perkara yang Allah takdirkan. Ya, disebutkan di sini oleh beliau, ya. Wa kadzalika haula'il yahud. Ya, dicontohkan orang-orang Yahudi. Ya, manusia-manusia terlaknat. Ya. Lamma nabadhu kitab Allah. Ketika mereka membuang, melempar, meninggalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, jadi di ayat yang ke 110 atau ayat yang ke 101 ya. 101. Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang Yahudi. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka seorang rasul dari Allah Ta'ala, orang yang Allah utus kepada mereka, ya, di mana rasul tersebut musaddiqul lima ma'ahum, ya, membenarkan, ya, mencocoki, ya, apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab yang mereka akui sebagai kitab yang diturunkan kepada mereka, yang mereka mengaku beriman terhadap kitab tersebut. Jadi ketika datang Nabi kita Muhammad SAW membawa Al-Quran, ya, yang Al-Quran itu membenarkan, mencocoki apa yang dikandung dalam Taurat, ya, terkandung dalam Injil, ya, yang orang-orang Yahudi ahlul kitab, ya, mereka mengaku beriman kepada Taurat, mengaku pula beriman kepada Injil. Ya, ketika datang Nabi kita Muhammad SAW membawa Al-Quran, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka sekelompok dari ahlul kitab nabadha, membuang, melempar, ya, kitab Allah, kitab yang Allah turunkan tadi, wara'a zuhurihim, dilempar ke belakang punggung mereka, ya, ditinggalkan, berarti enggak ditoleh, ya, ka'annahum la ya'lamun, ya, seolah mereka tidak tahu kalau kitab tersebut datangnya dari Allah Ta'ala, ya, sehingga ketika datang kepada mereka perkara yang bermanfaat, Nabi kita Muhammad SAW membawa Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut membenarkan apa yang mereka akui, ya, bahwasanya mereka mengimani perkara tersebut. Ya, mereka mengklaim beriman kepada Taurat. Nabi kita datang membawa Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut membenarkan isi Taurat, mencocoki isi Taurat. Ya. Tapi ketika datang Al-Quran membenarkan apa yang dikandung dalam Taurat,
Mereka nggak mau mengimani Al-Quran. Mereka buang ke belakang punggung mereka sendiri. Ya. Sehingga ketika mereka nabadhu kitab Allah, ya, membuang kitab Allah Ta'ala, maka kata Sidi rahimahullah Ta'ala, ittaba'u ma tatlu syayatin. Akhirnya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan. Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila lal malakaini bi babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah sebutkan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka akhirnya belajar perkara yang justru bermadarat untuk mereka. Ya, mempelajari sesuatu yang tidak membawa manfaat, justru mempelajari ilmu sihir. Ya, kitab Allah Ta'ala dibuang, enggak dipelajari. Akhirnya yang dipelajari adalah apa? Ilmu sihir. Perkara yang bermanfaat ditinggalkan, dia sibuk mempelajari ilmu sihir. Ini orang Yahud yang kalau kita lihat diri kita mungkin terkadang enggak jauh dengan kondisi orang-orang Yahud. Kita sering mencela orang-orang Yahudi dengan lisan kita, namun terkadang perbuatan kita seolah enggak jauh dari perbuatan orang-orang Yahudi. Kita sering berusaha ya meninggalkan produk-produk Yahudi ya, yang bentuknya apa? Ya, sesuatu yang kita butuhkan. Ya, namun terkadang kita tidak meninggalkan akhlaknya orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi tadi ya, datang Al-Quran dibuang, akhirnya sibuk dengan sihir. Sehingga tidak heran kalau kita hari-hari kita, waktu-waktu kita sibuknya dengan jawal, dengan HP, dengan media sosial. Oh, nggak pernah buka Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Ya. Waktu kita kalau kita bandingkan, ya, untuk membaca Al-Quran dengan membuka alat komunikasi kita, berapa perbandingannya? Ya, yang kita yakin. Ya, di dalam jawal kita, media sosial kita ada hal-hal yang bermadarat. Ya, tapi kita sibuk dengan perkara tersebut. Ya, yang kaum muslimin digiring ya dengan media sosial tadi untuk meninggalkan akhlak-akhlak Islam. Ya, untuk meninggalkan adab-adab Islam. Yang berangsur terkadang tidak terasa. Ya. Akhlak Islam dan adab Islam ditinggalkan. Dari mana? Dari media. Ya. Madarat. Ya. Namun terkadang kita lebih suka terhadap perkara yang bermadarat ketimbang perkara yang bermanfaat. Sehingga diri kita, kalau kita tidak menyibukkan diri kita pada perkara-perkara yang bentuknya ketaatan, sunnatullah tadi, kata Sidi, al-awaid al-qadariyah. Beliau katakan sebagai awaid, adat, kebiasaan dari apa yang Allah takdirkan. Kalau kita tidak menyibukkan diri pada perkara yang bermanfaat, kita pasti akan sibuk dengan perkara yang batil. Enggak ada orang di dunia ini yang enggak sibuk. Yang nganggur saja sibuk. Jangan dianggap tidur terus itu bukan kesibukan. Ya, sehingga ya kemarin kita sebutkan bahwasanya ya bulan Ramadan merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali ya menyibukkan diri kita pada perkara-perkara yang Allah ridhoi,
ya menyibukkan diri kita kepada ya perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, ya meminta taufik kepada Allah Ta'ala agar kita dimampukan ya untuk menyibukkan diri kita pada perkara-perkara yang Allah cintai, pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan ikuti akun media sosial kami. YouTube channel, Instagram, Facebook fanpage. Barakallahu fikum.